bagaimana kabarnya? Seperti biasa, sebelum mulai belajar jangan lupa baca doa dulu, disiapkan alat tulisnya. Kalau sudah, kita belajar bareng-barengnya hari ini ya. Kita hari ini belajar tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Contohnya di suatu sawah kan ada makhluk hidup, ada padi gitu ya, terus ada hewan juga. Biasanya kalau di sawah ada kodok, ada belalang, ada burung pipit dan lain sebagainya. Dan di sawah itu juga ada air, ada tanah, terus ada rumput itu ya. Itu namanya ekosistem, hubungan antara semua komponen yang ada di lingkungan tersebut. Nah, ekosistem itu dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik. Komponen biotik ini artinya komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, karena makhluk hidup itu kan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain komponen biotik, ada komponen abiotik, artinya makhluk tak hidup. Maksudnya apa nih makhluk tak hidup? Coba yang ibu sebutkan dari dari ekosistem sawah tadi kan, selain makhluk hidupnya ibu juga menyebutkan air, tanah, itu dia namanya makhluk tak hidup. Jadi contohnya ada, boleh yang tadi ya, air, tanah, batu, udara, suhu, dan lain sebagainya. Itu namanya komponen abiotik. Nah, hari ini kita bahasnya lebih ke komponen biotiknya dulu ya. Untuk komponen biotik itu di dalamnya ada, tadi kan ada 3 ini ya. Jadi dalam satu ekosistem, kalau misalkan kita pecah-pecah lagi menjadi satu kesatuan yang paling kecil, itu ada yang namanya individu. Individu itu adalah satu makhluk. Jadi misalkan nih di satu lingkungan, satu RT, ada banyak anak-anak yang seumur. Anak-anaknya tuh misalkan ada 5 deh, Dayu, Siti, Beni, Edo, sama siapa ya, Budi deh misalnya. Nah, kalau individu berarti ya udah si Beni aja atau si Dayu aja, jadi satu orang aja gitu loh. Atau kalau misalkan dalam kolam itu kan ada ikan nila misalnya, ada juga kodoknya, ada juga apanya ya, rumputnya. Nah, kalau individu itu ya udah satu ekor ikan saja, satu ekor ikan nila saja, atau satu ekor katak saja gitu ya. Jadi kalau individu satu makhluk. Terus kalau misalkan gabungan individu sejenis, itu ada namanya populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup, ibu singkat MH ya, makhluk hidup sejenis. Misalnya di satu peternakan ada banyak hewan, ada sapi, sapinya ada banyak, ada kambing, kambingnya ada banyak, terus ada ayam, banyak ayamnya gitu ya. Nah, yang namanya populasi itu kumpulan sapi saja. Jadi biasanya kalau di berita ada kata-kata seperti ini, populasi manusia di Kampung Curug gitu-gitu mengalami peningkatan. Jadi manusianya aja yang dihitung. Atau kalau tadi ibu bilang di peternakan, populasi sapi di peternakan A ada 70 ekor, berarti sapinya saja yang dihitung. Populasi ayam di peternakan B, ayamnya saja yang dihitung, seperti itu. Jelas ya? Lalu ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi. Nah, jadi contohnya gini, ada populasi sapi, ada populasi ayam, populasi kambing, digabung jadi satu komunitas hewan ternak. Ada populasi populasi burung, populasi ayam, populasi bebek, jadi komunitas unggas, kayak gitu. Jelas ya?
Lalu terakhir ada yang namanya habitat, tapi kayaknya kamu udah tahu deh. Kalau habitat artinya adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup. Ibu singkat ya, makhluk hidup seperti ini. Sampai sini paham ya anak-anak? Selanjutnya nih ada rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dimakan antara makhluk hidup. Jadi kalau makhluk hidup itu kan banyak sekali jenisnya. Seperti kita makhluk hidup nih. Hewan juga, contohnya ayam kan makhluk hidup. Kita kan makan ayam ya. Terus ayam makan, misalnya ayam makan biji-bijian, biji jagung gitu. Nah, jagung dimakan ayam dimakan manusia. Itu merupakan satu contoh rantai makanan. Jadi itu ya, hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Nah, contoh lain misalkan di ekosistem sawah. Di ekosistem sawah itu ada padi ya Naya. Padi ini bisa dimakan sama belalang. Nah, terus belalang bisa dimakan sama katak dimakan sama ular. Nanti ularnya bisa dimakan sama burung elang. Nah, burung elang dimakan apa dong? Kayaknya udah besar dia ya. Tapi kan kalau makhluk hidup semuanya akan mati gitu ya. Nanti kalau udah mati dan jadi bangkai, elangnya ini akan dimakan atau dimakan sama decomposer. Namanya decomposer itu adalah pengurai. Pengurai ini tugasnya adalah untuk menguraikan jasad atau bangkai gitu ya. Ini namanya rantai makanan. Nah, ada lagi yang namanya jaring-jaring makanan. Jaring makanan. Kalau jaring makanan ini adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Gabungan beberapa rantai makanan. Contohnya bagaimana? Tadi kan kita sudah punya nih satu rantai makanan yang ada di sawah. Misalkan lagi ibu perluas lagi. Kalau padi bukan hanya bisa dimakan sama belalang, tapi bisa juga dimakan sama burung pipit. Ini burung pipit. Nah, si burung pipit ini bisa dimakan elang sana. Tuh, udah ada 2 jalur kan ke sini kan, dimakan belalang sama dimakan burung pipit. Nah, selain itu katak juga bisa dimakan sama elang ya sayangnya. Gini. Tuh, udah ada jalurnya beberapa. Ini namanya adalah jaring makanan, gabungan dari beberapa rantai makanan. Bisa dipahami ya? Oke, nah apa untungnya sih kita mengetahui rantai makanan dan jaring makanan ini? Karena adanya rantai dan jaring makanan ini kita bisa melindungi atau mencegah kepunahan suatu makhluk. Contohnya nih gini nih. Kan ada di sini ada rantai makanan yang seperti ini. Yang atas yang dilihat ya, ada rantai makanan seperti ini. Ini Bu hapus dulu sementara ya burung pipitnya ya. Nah, dari rantai makanan ini, karena kamu takut sama ular nih, ular kan bisa menggigit kita nih, kamu takut nih, makanya kamu basmi ular. Ini nggak ada nih jadinya, berkurang banyak karena sudah dibasmi manusia. Otomatis karena ularnya nggak ada, elang kehilangan makanan dong. Berarti kalau dia nggak bisa makan gimana? Mati dong ya, bisa lama-lama punah. Ini punah kalau ular nggak ada. Itu ya, mungkin ada makanan lain kayak katak, dia bisa makan katak, tapi kan makanannya berkurang jumlahnya. Yang tadinya ada 2 jenis jadi tinggal 1 jenis. Dah, elang punah aja tuh. Terus karena ularnya nggak ada, otomatis yang makan katak itu juga berkurang jenisnya. Karena dia berkurang jenisnya yang makan, berarti kataknya semakin banyak kan? Semakin banyak. Orang yang makan berkurang kan, otomatis kalau kataknya semakin banyak, makanannya katak apa? Belalang. Karena belalangnya yang makan banyak jumlahnya, berarti ini juga semakin berkurang kan, dimakan-makanin sama dia ya. Semakin
berkurang. Nah, jadi satu komponen aja, satu makhluk hidup aja berpengaruh sama makhluk hidup yang lain. Itulah gunanya kita mengetahui rantai makanan dan jaring-jaring makanan untuk mencegah kepunahan atau ketidakseimbangan ekosistem. Inilah yang namanya tadi ketidakseimbangan ekosistem. Bisa dipahami ya? Ya, oke anak-anak. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya tentang ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem terjadi salah satunya karena adanya perburuan. Kayak contohnya tadi di jaring-jaring makanan yang di sawah, ketika kita memburu ular kan jadinya ada ketidakseimbangan ekosistem ya. Ada yang semakin sedikit jumlahnya, ada yang bisa punah, ada yang semakin banyak. Nah, jadi salah satu penyebab ketidakseimbangan ekosistem tadi adalah perburuan. Penyebabnya perburuan. Sayangnya perburuan ini apalagi yang secara ilegal masih banyak terjadi, khususnya perburuan hewan-hewan yang dilindungi dan hewan-hewan langka. Nah, jadi pemerintah membuat beberapa aturan untuk melindungi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk melindungi hewan langka itu caranya adalah dengan melakukan penangkaran. Ini pencegahannya dengan melakukan penangkaran tumbuhan dan hewan. Nah, penangkaran ini sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara in situ dan ex situ. Jadi kita sambil belajar bahasa Inggris nih ya. In artinya dalam, in situ berarti penangkaran yang ada di dalam habitat tumbuhan atau hewan tersebut. Kalau penangkaran ex situ terjadi di luar habitatnya, habitat tanaman atau hewan tersebut. Nah, contoh dalam penangkaran in situ yang di dalam habitat itu seperti hutan lindung, terus ada taman hutan raya tuh kayak yang di Bandung. Terus kalau yang ex itu ada contohnya kayak kebun raya Bogor ini ya, atau kebun botani, kebun binatang atau taman marga satwa, atau juga taman safari. Tadi belum selesai nih ya, hutan lindung gitu. Jadi kalau penangkaran yang in situ, contohnya hutan lindung ini, semua yang di dalam hutan lindung tidak boleh dimanfaatkan atau diambil. Contohnya nih kayak di hutan lindung itu kan ada pohon jati. Nah, pohon jatinya misalkan sudah besar. Biasanya kalau pohon jati bisa digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga, untuk dibuat meja, lemari, dan sebagainya. Tapi karena ada pohon jati yang di dalam hutan lindung, itu pohon jati yang di dalam hutan lindung itu tidak boleh ditebang, tidak boleh diambil. Nanti yang mengambilnya, kalau misalkan ada yang mengambil, nanti bisa dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terus misalkan lagi di dalam hutan lindung ada harimau. Harimau kan dilindungi ya. Ketika ada pemburu yang mengambil atau memburu harimau yang ada dalam hutan lindung itu, nanti kalau ketahuan bisa dihukum dengan peraturan yang berlaku. Nah, kalau misalkan penangkaran ex situ, ini sepertinya kalian sudah banyak yang tahu nih, kebun botani, kebun raya Bogor. Kita kan sebagai warga Bogor ya, kayaknya sudah pernah ke sana. Di dalam kebun raya Bogor itu ada banyak sekali jenis tumbuhan, baik yang umum maupun yang langka, semuanya itu dikembangbiakan di sini. Jadi dari habitat aslinya ditangkarkan, ditanam lagi di kebun raya Bogor itu. Terus kebun binatang sebenarnya selain untuk penangkaran, untuk perkembangbiakan, juga untuk edukasi. Kita kan bisa ngelihat berbagai jenis binatang ya di kebun binatang seperti itu. Taman safari juga selain untuk edukasi juga sebagai penangkaran seperti itu. Bisa dipahami ya.
Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi di Indonesia. Jadi ketika ada orang yang memburu hewan atau tumbuhan ini, terlebih kalau mereka ini ada di kawasan yang dilindungi, seperti tadi yang ibu bilang ada di hutan lindung atau ada di taman nasional, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Jadi jumlahnya nggak banyak nih, contohnya kayak komodo itu hanya ada di daerah itu aja, tidak ada di, misalkan di pulau lain nggak ada. Jadi hewan atau tumbuhan yang hanya ada di daerah itu saja namanya adalah hewan atau tumbuhan endemik atau asli, seperti itu ya. Nah, ini nanti tolong dicatat ya daftarnya ya. Oke, ibu rasa cukup sekian pelajaran hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.